Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Perkenalkan, saya Inggi dan juga akan ada rekan saya Sahril yang juga akan memandu kalian di video kali ini. Saya senang bisa berada di sini dan berbagi pengetahuan serta pengalaman dengan Anda. Kami telah menyiapkan konten menarik dan inovatif, juga informatif untuk Anda hari ini. Jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kami juga menghargai setiap komentar, pertanyaan, dan saran dari Anda. Jadi, jangan ragu untuk berinteraksi dengan kami. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai video ini dengan semangat dan antusias. Nah, kali ini kami akan sharing seputar creative coding, yaitu pembuatan pesawat interaktif dengan berbagai macam interaksi di V5.js. Seperti yang teman-teman lihat, pesawat ini bergerak seakan melingkar, memutari objek air di bawahnya, dan juga terdapat berbagai macam objek penghias seperti awan dan pencahayaan yang lucu. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita ulas. Oke. Yang pertama yaitu di bagian sketch.js. Jadi bagian sini merupakan sebuah penamaan umum yang digunakan untuk file JavaScript utama dalam proyek v5.js. Nah, file sketch.js ini berfungsi sebagai tempat kita menulis kode untuk menggambar, membuat animasi, dan berinteraksi dengan elemen-elemen visual dalam proyek v5.js. Jadi sekarang kita bakal ngejelasin satu persatu atau baris per baris dari codingannya. Untuk yang pertama yaitu ada let kamera, yaitu untuk mendeklarasikan variabel kamera yang akan digunakan untuk mengontrol kamera dalam sketsa 3D. Untuk yang kedua yaitu let plane, untuk mendeklarasikan variabel plane yang akan digunakan untuk mewakili objek pesawat dalam sketsa. Kemudian ada const clouds, yaitu untuk mendeklarasikan array clouds yang akan digunakan untuk menyimpan data awan dalam sketsa. Kemudian ada let smoke particles, yaitu untuk mendeklarasikan variabel smoke particles yang akan digunakan untuk mewakili partikel asap dalam sketsa. Kemudian ada let collectibles, yaitu untuk mendeklarasikan array collectibles yang akan digunakan untuk menyimpan data objek koleksi dalam sketsa. Kemudian ada let setting. Jadi let settings ini untuk mendeklarasikan objek settings yang berisi pengaturan-pengaturan untuk mengontrol perilaku sketsa. Kemudian di bawahnya ada const palette, yaitu untuk mendeklarasikan objek palette yang berisi kode warna dalam format heksadesimal. Jadi di sini sudah tertera ada beberapa warna yang akan dipakai di dalam objek. Antara lain ada brown, orange, yellow, cream, blue, sama untuk di background. Kemudian ada function setup. Ini digunakan untuk mendefinisikan fungsi setup yang akan dijalankan sekali saat sketsa dimulai. Nah, di sini kita menggunakan create canvas, window width, window height, sama WebGL. Jadi di sini membuat kanvas dengan ukuran lebar dan tinggi sesuai dengan ukuran jendela browser menggunakan mode grafik 3D atau WebGL. Kemudian di sini ada create clouds, yaitu untuk memanggil fungsi create clouds untuk membuat awan-awan dalam sketsa. Kemudian di bawahnya ada create plane, yaitu
memanggil fungsi createPlan untuk membuat objek pesawat dalam sketsa. Kemudian ada createPilot, yaitu untuk memanggil fungsi createPilot untuk membuat objek pilot dalam sketsa. Kemudian ada createCollectibles, yaitu untuk memanggil fungsi createCollectibles untuk membuat objek koleksi dalam sketsa. Kemudian ada SmugParticles, yaitu menginisialisasi variabel SmugParticles sebagai array kosong untuk menyimpan partikel asap. Kemudian di bawahnya ada kamera. CreateCamera ini membuat kamera menggunakan fungsi CreateCamera dan menyimpannya ke dalam variabel kamera. Kemudian ada setCamera. Di sini setCamera ini mengatur kamera yang aktif menggunakan fungsi setCamera. Kemudian untuk setPositionCamera, di sini kita gunakan dengan 200, min 400 sama 200, yaitu untuk mengatur posisi kamera dalam koordinat 3D. Kemudian di sini ada perspektif pi per 30 width / height 10 dan 6000. Jadi di sini digunakan untuk mengatur perspektif kamera dengan sudut pandang, rasio, aspek, dan jarak pandang. Kemudian di sini ada function draw. Jadi function draw ini mendefinisikan fungsi draw yang akan dijalankan secara berulang untuk menggambar dan memperbarui elemen-elemen dalam sketsa. Kemudian di bawahnya ada constPpos sama dengan getTruePlanPos, yaitu mendeklarasikan variabel ppos yang menyimpan posisi aktual pesawat dengan memanggil fungsi getTruePlanPos. Kemudian di sini untuk orbit kontrolnya yaitu ada 5, 5, dan 0.1. Di sini digunakan untuk mengaktifkan kontrol orbit untuk kamera dengan parameter kecepatan rotasi. Kemudian di bawahnya ada kamera look at ppos.x min 300 dan 0. Di sini untuk mengatur arah pandang kamera ke posisi pesawat. Dan di bawahnya ada background palette.background, yaitu digunakan untuk mengatur warna latar belakang sketsa dengan menggunakan warna dari objek palette. Kemudian untuk di bawahnya ada translate yang berisi 0, 0, dan 0, yaitu untuk menggeser sistem koordinat ke titik 0, 0, dan 0. Kemudian di bawahnya ada add light. Di sini untuk memanggil fungsi add light untuk menambahkan pencahayaan dalam sketsa. Kemudian ada draw SmugParticles, yaitu memanggil fungsi draw SmugParticles untuk menggambar partikel asap dalam sketsa. Kemudian ada settings should draw ocean and draw sea, yaitu memeriksa nilai pengaturan should draw ocean dan memanggil fungsi draw sea untuk menggambar lautan jika nilainya true. Selanjutnya ada settings cloud
draw clouds, and draw clouds, yaitu untuk memeriksa nilai pengaturan should draw clouds, dan memanggil fungsi draw clouds untuk menggambar awan jika nilainya juga true. Kemudian ada draw plane, yaitu memanggil fungsi draw plane untuk menggambar pesawat dalam sketsa. Kemudian di bawahnya ada settings, should draw collectibles, and draw collectibles, yaitu untuk memeriksa nilai pengaturan. Di bawahnya ada update plan, yaitu memanggil fungsi update plan untuk memperbarui posisi dan rotasi pesawat. Dan di bawahnya ada update pilot, yaitu memanggil fungsi update pilot untuk memperbarui posisi pilot. Nah, kemudian di bawahnya juga ada update smoke particles, yaitu memanggil fungsi update smoke particles untuk memperbarui partikel asap. Kemudian untuk fungsi selanjutnya yaitu ada function add lights. Di sini mendefinisikan fungsi add lights yang akan menambahkan pencahayaan dalam sketsa. Kemudian di dalam function ini terdapat beberapa fungsi di dalamnya. Kemudian untuk fungsi berikutnya yaitu ada function drawC. Function drawC ini mendefinisikan fungsi drawC yang akan menggambar lautan dalam sketsa. Kemudian fungsi selanjutnya atau fungsi terakhir dalam bagian sketch.js ini yaitu ada function keypress. Jadi di sini mendefinisikan fungsi keypress yang akan dipanggil saat ada tombol yang ditekan. Nah, fungsi ini akan mengatur pengaturan sesuai dengan tombol yang akan ditekan. Kemudian di sini kita bisa contohkan atau kita bisa lihat dari hasil ya. Jadi setiap baris dalam skrip di atas menjalankan perintah-perintah yang diperlukan untuk membuat dan mengatur elemen-elemen dalam sketsa 3D. Nah, seperti membuat objek, menggambar elemen, memperbarui posisi, dan mengontrol kamera. Oke, sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, di sini saya akan mencontohkan atau mempraktekkan terlebih dahulu dari fungsi keypress ini. Nih, di sini terdapat untuk should draw clouds, yaitu menggunakan kode C. Jadi di sini kita tinggal klik keyboard kalian atau di keyboard bagian C di sini. Nah, otomatis si balok yang digambarkan sebagai clouds atau awan itu akan menghilang ketika diklik, dan kemudian ketika diklik kembali si awannya akan muncul. Nah, begitupun dengan bagian yang selanjutnya yaitu di keyboard S kita klik. Nah, di sini si keyboard S ini menghilangkan smoke particles atau kayak penggambaran asap yang ada pada pesawat. Kemudian kita klik lagi untuk memperlihatkannya.
kemudian selanjutnya ada M. Untuk keyboard M, di sini kita untuk menghilangkan atau nge-move left and right di bagian sini. Jadi ketika kita ngeklik bagian M itu, nih, gak bisa. Jadi bisanya cuman atas dan bawah doang. Nah, ketika kita ngeklik lagi bagian M-nya atau di keyboard M-nya, otomatis kita bisa kembali memutar atau menggeser ke bagian kiri dan kanan. Nah, kemudian untuk keyboard O, nah di sini keyboard O digunakan untuk nge-move Draw Ocean atau yang digambarkan sebagai lautannya. Jadi kita klik lagi untuk memunculkannya. Oke, sip, muncul. Kemudian yang terakhir yaitu keyboard B. Keyboard B. Nah, di sini yang digambarkan sebagai bagian dari penggambaran pesawat ini hilang. Jadi kan di depannya tadi ada kayak bentuk segitiga. Jadi objek yang didapatkan oleh pesawat ini hilang. Kemudian kita klik lagi di keyboard B-nya. Kemudian muncul lagi. Oke, selesai. Itu untuk penggunaan fungsi key preset. Nah, selanjutnya karena kita belum menyelesaikan dari tahapan-tahapan ini, jadi kalian jangan kemana-mana nih, tetap tonton untuk di video selanjutnya. Untuk penjelasan selanjutnya ada di part 2 yang akan ditaruh di deskripsi dan di komentar untuk video berikutnya. Bye-bye. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.